Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua. Baik, kita mulai materi pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi mengenai inverse fungsi trigonometri. Adapun tujuan kita mempelajari inverse fungsi trigonometri adalah diharapkan kalian dapat memahami serta dapat menentukan inverse fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri inverse atau inverse fungsi trigonometri adalah fungsi inverse suatu fungsi trigonometri dengan domain atau ranah yang terbatas. Dalam kata lain, fungsi trigonometri inverse adalah fungsi inverse suatu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, dan digunakan untuk mencari suatu sudut dari rasio trigonometri sudut lainnya. Fungsi trigonometri inverse sering digunakan di bidang teknik, navigasi, fisika, dan geometri. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk trigonometri inverse, jika X sama dengan sin Y, maka fungsi inverse dari sinus didefinisikan sebagai Y sama dengan arcus sin X. Dengan cara yang sama, jika X sama dengan cos Y, maka inversenya adalah Y sama dengan arcus sin X. Nah, perhatikan di sini inverse itu kalau misalkan kita ambil inverse dari sin, maka inversenya adalah arcus sin ya. Jadi ada arcus atau ARC itu adalah simbol atau nama dari inverse trigonometri. Inverse trigonometri itu inverse itu adalah istilah dari kebalikan atau lawan. Jadi inverse dari sin adalah kebalikan dari nilai sin ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat di sini inverse fungsi untuk sinus dan kosinus. Untuk sinus, mendapatkan inverse dari fungsi sinus, domain harus dibatasi pada daerah min V per 2 dan V per 2. V per 2 ini 180 bagi 2 berarti min 90 sampai dengan min 90 derajat. Sehingga untuk X sama dengan sin inverse Y, jadi tanda negatif di pangkat negatif ini adalah simbol dari inverse. Maka Y sama dengan sin X adalah batasnya adalah X antara V per 2 negatif sampai dengan V per 2 positif. Begitu juga untuk inverse dari kosinus. Jadi inverse dari sin adalah sin pangkat min 1y atau di sini disebut dengan arcus sin. Begitu juga dengan cos. Kalau cos, domainnya harus dibatasi pada 0 sampai pi. Jadi 0 sampai 180 derajat. V nilainya sama dengan 180 derajat, sehingga nilai cos X inversenya adalah X sama dengan cos pangkat min 1y, atau ini min 1 ini disebut dengan inverse dengan batas X 0 sampai pi. Nah, kita perhatikan untuk grafiknya. Grafik untuk fungsi sinus. Nah, yang sebelumnya itu kita ketahui untuk rumus untuk fungsi sinus, grafiknya adalah dia sepanjang sumbu X ya, sepanjang sumbu X ini. Jadi rentangnya adalah dari min ini ya, min pi per 2 sampai dengan pi per 2 yang ini. Yang garis tidak putus-putus ya. Yang garis tidak putus-putus atau lengkung tidak putus-putus. Nah, ketika kita inversekan, maka yang tidak putus-putus ini akan menjadi sepanjang sumbu Y. Nah, ini adalah grafik inverse dari sin ya. Domain fungsi sin dibatasi oleh inverse X mulai dari V per 2 sampai V min pi per 2 sampai dengan pi per 2
ya. Begitu juga untuk fungsi inverse fungsi kosinus. Nah, inverse fungsi kosinus dimulai dari 0, ini 0 ya, 0 sampai dengan V. Jadi kalian perhatikan panah ibu ini. Nah, ini yang tidak putus-putus garis lengkungnya. Dia sepanjang sumbu X, maka hasil inverse-nya nanti kita tarik menjadi sepanjang sumbu Y. Nah, ini adalah inverse ya. Ini adalah gambar dari inverse kosinus. Selanjutnya untuk tangan, inverse untuk tangan itu dituliskan Y sama dengan tangan X, di mana inverse-nya adalah X sama dengan tangan pangkat min 1Y dengan domainnya. Domain itu adalah daerah asal ya, daerah asal, dengan daerah asalnya adalah dari pi per 2 min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi hampir sama dengan sinus ya. Selanjutnya untuk sekan ini adalah kebalikan dari cos ya, kebalikan dari cos, maka batasnya adalah domain harus dibatasi pada 0 sampai pi per 2, irisan, jadi ada irisan di sini, pi per 2 sampai pi, sehingga jadi nanti dia bersambung ya gabungannya. Maka untuk sin Y sama dengan sekan X, maka inverse-nya adalah sekan pangkat Y, di mana batasnya adalah 0 sampai pi. Jadi 0 sampai pi. Jadi ini bersambung ya. Nanti bersambung, di mana V-nya tidak boleh sama dengan di mana X-nya tidak boleh sama dengan pi per 2 ya. Kita lihat untuk tabel grafiknya. Nah, ini grafik tangan. Jadi kalau dia sampai domainnya adalah min per 2, maka dia sampai per 2. Ini garisnya. Ini adalah grafik untuk fungsi tangan. Nah, untuk fungsi tangan, maka ketika dia di inverse kan, maka akan menjadi seperti ini. Jadi dia memendek ya, dia sepanjang sumbu Y tapi dia pendek. Kalau ini kan memanjang sepanjang sumbu Y. Oke, untuk fungsi sekan gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian alamati di sini. Lengkung ini ya, 1 sampai ini, kemudian yang ini sampai pi. Nah, kalau kita inverse kan, maka dia hasilnya seperti ini bentuknya. Ini adalah grafik untuk inverse dari fungsi sekan. Oke, demikianlah untuk pembahasan tentang inverse fungsi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.